Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Tony Kristanto, masih di Bumi Mojokerto Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, saya ingat beberapa waktu yang lalu ada juga yang menanyakan tentang Mas, tombak yang di bagian belakang itu tombak apa. Nah tombak yang ini yang dimaksud sobat. Nah mungkin di episode kita kali ini nanti akan saya review tombak tersebut, kira-kira tombaknya tombak apa. Itu tombak ini dulu sudah apa ya, bisa dikatakan sangat lama sekali saya miliki. Dulu ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji dari daerah Trawulan. Saya ingat banget, kalau nggak salah dulu itu dapatnya pas maghrib, dan landaiannya bukan ini sobat. Jadi landaiannya ini saya ganti. Landaian aslinya itu kalau nggak salah panjangnya 2 meter. Jadi waktu itu saya bawa itu apa ya, bahasa Jawanya nyongklang di sepeda itu. Nah, ini adalah tombaknya, nanti akan saya reviewkan buat Anda. Kalau untuk ditutupnya ini masih aslinya, hanya saja untuk di landaiannya sudah saya ganti untuk di landaian zaman sekarang. Karena untuk di landaian aslinya memang panjang banget. Dan di sini pun juga saya ingin menginformasikan kepada sobat, bawahnya ada yang bertanya di WA, Mas, tolong direview dapur Sinebo, kalau nggak salah tadi ada yang tanya seperti itu. Nah, silakan Anda lihat di review video saya yang mungkin ada beberapa tahun yang lalu tentang keris Sinebo. Karena saya kalau mereview sebuah pusaka sobat, harus ada contohnya. Kalau tidak ada contohnya, saya tidak bisa untuk mereviewkan. Nah, itulah kenapa jika di antara sobat ada yang ingin mengetahui tentang filosofinya dapur Sinebo itu seperti apa, saya pernah mereviewnya dulu. Pernah ada beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah, itu adalah informasi di episode kita kali ini. Dan juga untuk di sobat, di sini nanti akan saya reviewkan. Nah, saya reviewkan sebuah pusaka tombak keramat. Nah, tombak keramat maharnya merakyat. Nah, kalau di sini keterangannya adalah tombak ron suruh. Nah, untuk di pamornya bilahnya Masir Malelo. Nah, ini untuk ditutupnya masih gawannya. Jadi ini adalah tutup masih aslinya. Memang ada seperti ini, seperti kayak dikeramatkan gitu memang. Nah, dan untuk di landaiannya aslinya itu panjangnya sekitar 2 meter, juga warnanya hitam kayak gini sobat. Nah, ini adalah tombak ron suruh. Tombaknya itu besar banget. Jadi tombaknya besar dan bilahnya ini Masir Malelo. Nah, seperti apa sih wujud dari tombak pusaka ini? Langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama sebagai bahan kita untuk belajar mengenal dunia tosan aji. Oke sobat, ini adalah wujud dari pusaka di episode kita kali ini. Nah, mungkin di antara sobat ada juga yang bertanya, Mas, untuk di keterangan waktu mereview ini didapatkan dari mana? Jadi saya mereview ini untuk di keterangan-keterangannya ini saya dapatkan dari sumber-sumber terpilih sobat. Jadi sumber online ataupun juga sumber offline. Jadi entah itu di buku-buku, lalu juga di artikel-artikel gitu, dan juga pengetahuan dari tosan aji saya sendiri. Jadi saya rangkum menjadi satu kesatuan dan saya syukur kepada sobat semuanya. Nah, mungkin di antara sobat ada yang punya pandangan lain tentang sebuah pusaka yang sedang saya review, ya silakan. Karena memang di dalam dunia tosan aji itu terkadang memang setiap orang punya pandangan berbeda-beda tentang filosofi ataupun tuah dari sebuah pusaka. Nah, ini adalah pusaka kita di episode kita kali ini. Ini pusakanya tutupnya besar banget karena memang untuk di tombaknya juga ini besar sobat. Nah, dulu saya dapatkan memang seperti ini. Ini dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji dari daerah Trawulan, dan beliau mendapatkan kalau nggak salah dari daerah Mojoagung atau mana gitu. Nah, landaiannya panjang sobat. Landaiannya panjang. Karena untuk di tombak-tombak zaman dahulu itu kebanyakan memang untuk di landaiannya panjang. Nah, ini saya ganti dengan landaian yang apa ya, umumnya sekarang. Nah, ini terbuat dari kayu telesium untuk di landaiannya. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari tombaknya. Nah, ini adalah wujud dari tombaknya di episode kita kali ini. Tombak keramat. Ya. Untuk di harganya
seperti apa Mas Tony? Nah, untuk di maharnya merakyat. Tombak keramat maharnya merakyat. Nah, ini adalah tombak ron suruh. Kalau dalam pengetahuan Tosan Aji saya, tombaknya ini masuk di dapur tombak ron suruh. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya ini Masir Malelo, sobat. Jadi pola dari pamornya ini Masir Malelo. Jadi kalau terkena sinar atau cahaya, dia kerlip-kerlip seperti perak. Nah, ini seperti ini. Nanti akan sedikit juga saya ulas tentang filosofi dari tuah dari dapurnya dan juga tuah dari Masir Malelo itu seperti apa sebagai bahan kita untuk belajar mengenal dunia Tosan Aji. Oke, langsung saja akan saya sedikit uraikan tentang filosofi dan juga tuah dari ron andong. Nah, dari dapurnya yaitu ron andong. Berasal dari kata ron yang berarti daun dan suruh yang berarti sirih atau suruh. Dan sirih atau suruh ini sudah tidak asing lagi dalam dunia herbal. Daun ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Dan daun ini tumbuh merambat dari bawah ke atas, namun bukan sebagai benalu, namun justru menambah kesan indah bagi yang lain. Filosofi yang terkandung bahwa jika kita ingin mengerjakan sesuatu usaha atau cita-cita, agar mengawalinya dari bawah, lalu naik ke atas secara bertahap, hingga mencapai puncak kesuksesan tanpa merugikan orang lain dan senantiasa membawa manfaat bagi sesama. Nah, ini kan apa ya, filosofi yang diajarkan dari tombak ron andong. Nah, itu kalau kita ingin menggapai sesuatu, kita itu diharuskan untuk melakukannya step by step, tahap demi tahap untuk mencapai ke atas. Tidak saling sikut-sikutan, tidak saling menang-menangan, tidak saling menjatuhkan untuk menggapai apa yang kita inginkan. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Apalagi sogok menyogok. Nah, itu kan jadi sebenarnya para leluhur kita itu menitipkan sebuah ajaran kehidupan yang baik itu di dalam sebuah pusaka. Kalau kita mau atau ingin menggalinya. Nah, itu seperti itu sobat. Dan tuah tombak ron suruh ini dan tuah dari tombak ron suruh ini diyakini agar pemiliknya ini bisa menjadi sosok yang rendah hati dan bermanfaat bagi orang lain dimanapun dia berada. Serta sebagai pengingat, jika kita ingin menggapai impian, maka harus bersedia memulainya dari bawah dahulu. Nah, itu gitu sobat. Jadi seperti itu untuk di filosofi dan juga tuah dari tombak ron suruh yang saya dapatkan, yang saya ketahui. Mungkin di antara sobat ada yang punya pendapat lain, saya persilahkan. Lalu kita lanjut untuk di bilahnya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk di pamornya ini kerlip-kerlip Masir Malelo seperti ini. Nah, ternyata seperti ini pun yang saya dapatkan, informasi yang saya dapatkan juga ada apa ya maksudnya sobat. Masir Malelo ini adalah material pada bilah pusaka seperti kristal yang berkelip dan akan membiaskan warna putih keperakan. Masir bisa diartikan sebagai serpihan atau butiran pasir, dan malelo ini bermakna membara, seperti bara logam atau lava. Cirinya berwarna kerlip-kerlip atau mengkilat di bilahnya. Berangsar tidak mudah ditundukkan, memiliki tekad yang sangat besar dalam mewujudkan sesuatu atau cita-citanya. Nah, ini untuk diangsarnya atau tuah dari Masir Malelo itu tidak mudah ditundukkan dan memiliki tekad yang sangat besar dari pemiliknya untuk menggapai semua cita-cita dan juga harapannya. Jadi kalau ditarik kesimpulan antara filosofi Ron Andong dan juga Masir Malelo ini sebenarnya bisa dikatakan saling terkait sobat. Ya, saling terkait bahwasanya untuk menggapai segala sesuatu itu harus mau memulainya dari bawah. Dan kalau mau melakukannya dari bawah atau menggapai sesuatu itu diwujudkan dengan tekad yang sangat besar. Nah, itu seperti itu. Jadi luar biasa banget ya. Di dalam sebilah pusaka ini terkandung makna filosofi kehidupan dari para leluhur kita yang sangat luhur. Nah, mudah-mudahan
video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Bila pusaka ini masih tergolong utuh sobat. Nah, coba kita akan melihat nah, untuk di PSI-nya ini di bagian ujungnya dia meluntir. Nah, meluntir seperti ini. Dan pusaka ini pusaka sepuh dalam pengetahuan tosan aji saya. Pusaka ini masuk di pusaka sepuh, bukan pusaka yang dibilang sepuh, pusaka baru tapi dibilang sepuh, atau pusaka baru yang diproses seperti pusaka sepuh, bukan. Jadi ini memang betul-betul pusaka sepuh dalam pengetahuan tosan aji saya sobat. Oke, sekali lagi jika ada sebuah keterangan yang kurang berkenan atau tidak sesuai dengan Anda, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita di sini intinya belajar bersama-sama. Saya bukan seorang edukator, saya pun juga bukan seorang senior. Intinya kita belajar bersama-sama. Nah, monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.